Halo Bunda, saya Gisela Iriani. Hari ini akan bahas salah satu vitamin yang jarang dibahas nih Bunda, yaitu vitamin K. Vitamin K merupakan vitamin yang larut dalam lemak, diserap di usus halus dan disimpan di dalam hati. Jumlah vitamin K berkisar 0,2 sampai 3,2 nanogram per mililiter pada tubuh manusia normal. Vitamin K punya 3 tipe nih Bunda. Yang pertama, vitamin K1 yang bisa didapatkan terutama dari sayuran hijau seperti bayam, kol, dan brokoli. Bisa juga dari buah-buahan seperti blueberry dan anggur. Sedangkan vitamin K2 dapat dihasilkan oleh bakteri yang berada di dalam usus kita. Namun dapat ditemukan pada produk makanan fermentasi seperti kacang kedelai dan keju. Bisa juga didapatkan dari hati ayam, daging sapi, dan ikan salmon. Selain vitamin K1 dan K2, ada juga vitamin K3 yang merupakan jenis vitamin kebuatan yang didapatkan dari suplemen berupa pil atau disuntikan dalam bentuk injeksi. Kebutuhan vitamin K akan berbeda pada setiap jenjang umur dan jenis kelamin. Vitamin K mempunyai peran penting dalam proses hemostasis. Apa sih hemostasis itu? Hemostasis berasal dari kata hemo yang berarti darah, dan stasis yang berarti tetap atau berhenti. Jadi, hemostasis merupakan proses penghentian perdarahan secara spontan dari pembuluh darah yang mengalami kerusakan. Misalnya pada saat anak berdarah karena jatuh atau terluka. Ada 2 jenis hemostasis, yaitu primer dan sekunder. Pada hemostasis primer, trombosit akan menyumbat pembuluh darah yang mengalami kerusakan. Lalu, pada hemostasis sekunder, sumbatan yang sebelumnya sudah ada akan diperkuat dengan menambahkan sebuah jaring protein yang kita sebut sebagai fibrin. Untuk membuat fibrin, rangkaian faktor pembekuan atau faktor koagulasi perlu diaktifasi dari bentuk yang tidak aktif menjadi bentuk aktif dengan bantuan enzim. Ada 13 jenis faktor koagulasi, mulai dari faktor 1 hingga faktor 13. Vitamin K sendiri berperan untuk mengaktifasi faktor koagulasi 2, 7, 9, dan 10 dengan cara mengaktifkan enzim gamma karboksilase yang berada di dalam organ hati. Selain itu, menurut beberapa penelitian, vitamin K juga berperan dalam produksi osteokalsin untuk mineralisasi tulang yang penting dalam pertumbuhan anak. Vitamin K juga berperan untuk menurunkan proses kalsifikasi atau pengeroposan tulang. Kekurangan vitamin K dapat terjadi pada beberapa kondisi, seperti gangguan absorpsi, lalu asupan vitamin K yang kurang, penyakit hati, saluran empedu atau pankreas, dan juga penggunaan obat-obatan. Kebutuhan vitamin K harian pada bayi lebih dari 6 bulan dan anak bisa dipenuhi dengan konsumsi makanan yang kaya akan vitamin K seperti yang sudah disebutkan sebelumnya Bunda. Namun, bagaimana dengan bayi yang baru lahir? Bayi baru lahir memiliki risiko mengalami kekurangan vitamin K karena saat lahir, bayi memiliki sangat sedikit vitamin K yang disimpan di dalam tubuh mereka karena hanya sejumlah kecil vitamin K yang melewati plasenta dari ibu mereka. Selain itu, bakteri yang menghasilkan vitamin K belum ada di usus bayi baru lahir. Lalu, apakah bayi yang mengonsumsi ASI dapat mendapatkan asupan vitamin K? Jawabannya iya, tetapi tidak cukup untuk mencegah risiko perdarahan pada bayi baru lahir. Defisiensi atau kekurangan vitamin K pada bayi baru lahir dapat menyebabkan risiko terjadinya perdarahan pada bayi baru lahir atau disebut sebagai vitamin K deficiency bleeding atau VKDB yang dikaitkan dengan perdarahan di saluran pencernaan, kulit, hidung, atau di tempat lain. Untuk mencegah kejadian perdarahan pada bayi baru lahir, American Academy of Pediatrics dan Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan pemberian 1 dosis vitamin K1 secara intramuskular sebanyak 0,5 hingga 1 mg pada bayi baru lahir. Karena vitamin K merupakan vitamin larut lemak yang proses metabolisme dan ekskresinya berlangsung cepat, jarang sekali terjadi toksisitas akibat kelebihan vitamin K. Namun, toksisitas vitamin K dapat menyebabkan muntah, anemia hemolitik, dan hiperbilirubinemia. Demikian, terima kasih Bunda.